Hendak apakah hasil memuji tadi? Hendak Kayak diolahkan film sebuting? boleh. Jadi sutradara itu ternyata macam-macam tuh. Loh. Ada yang galak, ada yang baik. Dan dimana di Geopark itu bukan cuma tentang alam. Di alam itu juga ada masyarakatnya, ada culture-nya. Badannya besar, Kalau mengaum, yang lain dia langsung langsung mundur. mundur. Tirek. Halo, selamat datang di Ruang Tunggu Podcast. Nah, kali ini bersama Ulun yang tidak asing lagi, yaitu pria tampan berkumis tipis. Yaitu adalah, ya biasanya Ulun akrabnya dipanggil Nanang Yoga. Nah, jadi pada hari ini Ulun kedatangan bintang tamu. Nah, bintang tamu ini muda, cantik, imut, comel. Pokoknya lengkap lah. Yaitu siapa lagi kalau bukan Dila. Hendak apakah hasil memuji tadi? Hendak Kayak diolahkan film sebuting? boleh. Ya ini namanya Dila. Nah, jadi ini namanya Dila, dia seorang filmmaker. Betul. Nah, filmmaker, dia juga punya karya yang luar biasa pokoknya di Kalimantan Selatan. Kalau pada saat itu judul filmnya kalau nggak salah Linggar. Betul. Salah lah, Langara guys. Kakak udah panik ya, tolong ya. Linggar itu bahasa apa? Apa tadi? Langara. Langara, Nah, betul. jadi filmnya adalah Langara. Itu kayaknya waktu itu sempat Promosikan. dipromosikan. Betul. Cuma Lumayan hangat juga diperbincangkan. hangat kayak teh. Betul sekali, kayak kopi panas. Ya, kopi panas, nggak hangat. Ya serah aku lah. Aku selalu benar wanita. Ya. Lagi saudara. Dasar wanita. Ya, jadi kemarin kan sempat kita lihat posternya film Betul. tersebut kan. Wah, ini film kalau dari poster kan ceritain kayaknya tentang alam nih. Terus ada juga kayak apa tulisan geopark gitu kan. Ini film kayaknya asik kayak gitu. Cuma waktu itu tayang di Banjarmasin di KCM ya. Betul. Pertama kali tayang di KCM, mau nonton. Tapi Ketiduran. kenapa ya? Kenapa kalau boleh tahu jadi ketiduran Yoga? Kayaknya nggak perlu. Capek. Oke, sudah terjawab. Sudah terjawab. Jadi itu, ini kita ketemu dengan sutradara nih. Sutradara kemarin filmnya tayang kan. Ini sutradaranya ternyata. Betul. Ulun jujur aja waktu itu kemarin sempet nge-share berita, nge-share. Cuma ya kita wah, ini siapa sih yang garap kayak gitu kan. Ternyata hari ini kita malah bertemu bersua. Jadi ya teman-teman semua, ini sebenarnya Yoga udah tahu posternya, Iya, udah sudah tahu. mempromosikan, Sudah. tapi tidak tahu siapa yang dibalik itu. Oke, nggak apa-apa. Hari ini perkenalan. Hari ini pertama kali kita ketemu, siapa tahu bisa diajak main film. Jadi gimana nih waktu itu, mungkin teman-teman Ruang Tunggu mau denger nih, film itu ceritain tentang apa sih? Jadi ini harus sinopsis ya. Wah, boleh. Pokoknya jangan sinopsis deh, supaya sinopsis atau enggak ya? Maunya apa? Sinopsis atau visi misi atau apa? Wow, kayaknya semua, dua-duanya. Boleh. Jadi intinya ini film yang mempromosikan pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya itu Geopark Meratus. Yoga sendiri pernah denger gak sih sebelumnya itu tentang Geopark Meratus? Geopark, baru-baru aja sih. Tapi Geopark Meratus tahu nggak? Meratus tahu. Geoparknya? Ya. That's actually something new even for me. Iya. Jadi Geopark itu kayak Meratus ini jadi lokasi yang nanti diakui oleh UNESCO Global. Jadi itu something yang we should be proud as orang Kalimantan Selatan. Jadi itu namanya Geopark Meratus. Nah, di mana Geopark Meratus itu ini ya Dila spill dulu atau Dila ceritain dulu tentang latar belakang or basic things about Geopark Meratus, di mana itu lagi diajukan ke UNESCO Global Geopark, di mana it's something yang great of course, kayak we should be proud of it, right? Iya, Kita harus iya. bangga juga. Bangga dong. Dan di mana di Geopark itu bukan cuma tentang alam. Nah, kadang kalau misalnya
kebanyakan sih orang yang Dila temui ketika mereka dengar kata geopark Meratus, mereka berpikirnya oh itu alam. Yes, it is true, itu alam karena itu geosite. Tapi itu juga karena di alam itu juga ada masyarakatnya, ada culture-nya. Otomatis kan itu jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Jadi geopark Meratus itu it's all about the society, masyarakatnya, budayanya, Iya, dan budaya. juga tentang alamnya. Nah, jadi film itu tuh diangkat karena urgensi bahwa oh kayak orang-orang nih di Kalimantan Selatan juga khususnya kayaknya mereka harus tahu deh geopark Meratus itu apa. Jadi itu awal mula dari filmnya. Wow, berarti kita berbicara soal geopark itu bukan sekedar alam. Betul. Cuma di sana ada orangnya. Yeah, of course. Iya, ada orangnya, terus ada budayanya Betul. juga. Ya benar, sebagai biasa kan kita kalau ke hutan-hutan Meratus kan ada suku-suku Betul, Dayak ada orang Dayak yang mempertahankan budaya-budaya Betul. mereka kan. Kemarin sempat observasi juga. Iya, jadi ke Loksado dan lokasi syutingnya tuh di Banjarmasin sama di Loksado sama di Kiram. Wow, 3 tempat. 3 tempat dan yang budaya itu kami ambilnya di Loksado. I think it's very interesting juga di Loksado, apalagi kan di situ wahana kayak bamboo raftingnya Iya, bagus, bambu bukitnya bagus, Iya. terus kayak tariannya. Iya. Kayaknya kalau orang dengar Kalimantan itu identik sama suku Dayak kan? Iya, I think betul. Ya. Betul. Dan juga seperti yang kita tahu kan, Loksado juga terkenal dengan pariwisatanya. Terus masuk salah satu kalender of event Provinsi Kalimantan Selatan juga. Oh, tahu Nanang ya. Betul. Tapi ini asik loh, asik kita ngebahas soal pariwisata. Tentunya kita juga membahas soal alam kan. Betul, dan orangnya juga. Orangnya juga, tentunya alam itu harus kita jaga. Betul, bukan haram, alam. Alam harus kita Alam jaga. harus kita jaga. Tapi bukan alam Mbah Dukun ya. Bukan. Ada Mbah Dukun. Sedang apa? Obatin pasiennya. Hafal sekali ternyata Nana. Lagu waktu kecil. Agak mistis ya. Iya, waktu kecil sudah dicengkoki dengan lagu itu. Kalau observasi sudah dan ada 3 titik nih. Betul. 3 titik lokasi syuting. Terus pada saat syuting itu ngabisin berapa lama waktu? Kemarin 1 tahun. Oh, tidak. Ya, kalau misalnya praproduksi sampai pasca kayak 3-4 bulan deh. Karena kebetulan kemarin setelah selesai syuting Dila itu berangkat ke luar negeri. Ngapain? Ada program gitu, ada program pertukaran pelajar Tuhan. Wah, sabar. Ada program. Iya. Jadi somehow kontrolnya kan dari jauh. Jadi pas editing itu makan waktu yang lumayan. Oh, jadi dari jauh. Ya. Sekarang kan teknologi sudah canggih. Betul, tapi beda juga kan rasanya kayak Iya. ketika kita mendampingi, mensupervisi Iya, secara langsung kan, beda. Tapi kalau syuting itu 10 hari kayaknya, 10 hari. 10 menghabiskan untuk 3 lokasi tadi. Iya, 10 hari 10 kami hari. kebut. Awalnya Wow. itu kayaknya harusnya lebih, tapi bisa dimaksimalkan di 10 hari. 10 hari. Betul. Berarti 10 hari itu udah syuting di Banjarmasin, Betul, di Banjarmasin, Kiram, Loksado dulu, Loksado. dan yang titik terakhir itu di Kiram. di Kiram. Wah. Kayaknya Banjarmasin itu 3 hari deh. Heeh. Atau kurang ya? Ya, Pokoknya short lah. kalau Anda tanya dengan saya, sutradaranya kan Anda. Lumayan ini ya. Sutradaranya dia kan. Karena nggak kerasa sebenarnya yoga kalau syuting itu kadang kayak waktu tuh nggak kerasa. Terus juga nggak dipikir ini berapa hari. Memang ada kayak targetnya kemarin 10 hari, tapi selesainya sebelum deh 8 atau 9 hari. Target Ya. memang 10 hari. Ya itu gitu kan. kayak kalau bisa kita maksimalkan 10 hari ya. Ah. Please go with it. Ternyata kayak we can do it faster. Thank Iya. you my team. I love you so much. Terima kasih walaupun kalian harus kurang tidur. Walaupun sambil ulang. Penuh kan. tekanan. Tidak. Sangat betul. Sutradara itu kan ada yang Tolong ya jangan memframing saya jadi sutradara yang galak. tapi ini dia jujur. Iya. Aku kan backgroundnya juga anak seni dan aku juga berkecimpung di dunia teater, seni peran. Jadi ada pembelajaran juga penyutradaraan dan segala macam. Jadi sutradara itu ternyata macam-macam tuh. Betul. Ada yang galak, ada yang baik, ada yang nggak mungkin baik banget gitu. Nggak mungkin mungkin. malaikat sih kayaknya. Nggak Nggak mungkin. mungkin yang tidak pernah marah itu kayaknya. Enggak mungkin ya. mungkin. Soalnya aku kan sempat terjun di dunia seni peran, nemuin macam-macam sutradara kan juga nggak ada tuh.
yang baik-baik. Ya enggak maksudnya nggak mungkin lah mereka nggak marah. Ya profesional. Ya itu. Tapi aku juga pernah jadi sutradara. Wow. Sombong. Aku juga pernah tuh, coba aku waktu itu jadi sutradara bukan film tapi teater. Iya. Gimana itu kalau teater? Tahapnya, maksudnya Dila penasaran, katanya sih beda, tapi kan maksudnya Dila belum pernah yang teater kan. Tapi kalau film ceritain sedikit. Wah, nggak dikit bentar. Kalau teater itu kan gimana ya, kita prosesnya itu agak sedikit melelahkan. Oh, pasti. Menyebalkan. Oh, kenapa? Iya, kenapa menyebalkan? Karena kita selalu mengulang-ulang. Jadi latihan ngulang-ulang dialog naskah dan itu harus dihafal sampai kita naik ke atas panggung, dan itu seandainya film kan bisa di-cut. Kalau itu nggak bisa di-cut. Karena live. Oh, I see, berarti itu pra-productionnya adalah lebih kayak peradeganan ya. Dan peradeganan. semua terus ya. Jadi pada saat sudah perform, kalaunya ada salah itu tinggal lawan main aja lagi yang bisa yang nge-counter. Iya, nge-counter, menyelamatkan. Itu tapi makanya kan kembali kita pernah di posisi itu tahu nih gimana waktu itu pernah marah juga kita. Jadi iya, karena ibaratnya kan kayak Dila ada deadline kan, yang harus selesai tanggal sekian, tiba-tiba tanggal sekian aja belum nyampe yang deadline ini, itu kan pasti kita kayak aduh gimana sih tim gua ini, ayo kayak gitu kan. Itu kan sering yang jadi tekanan untuk kita pribadi. Nah, Dila sendiri nih mau tanya juga, kita kan seri. Kalau sebagai sutradara nih ngadepin hal-hal seperti itu gimana? Gimana ya, kalau ini apa dulu obstacle-nya atau tak spesifik kasusnya apa? Maksudnya supaya jawabannya juga lebih spesifik. Misalnya kan ini udah 3 hari lagi, cuma belum kelar ini film belum kelar dan segala macam, itu gimana itu cara ngatasinnya? Biasanya kan kalau ya pertama preventifnya adalah kita harus pilih kerabat kerja atau tim kerja yang memang kita tahu workflow kita kayak gimana. Menurut Dila sih gitu. Karena ketika kita bareng maksudnya orang yang baru gitu, it's not a bad thing. Tapi somehow kita perlu waktu untuk menyamakan chemistry. Right? Apalagi kan yoga juga merasakan kan kadang kita tidak satu pemikiran ya. Bayangkan kalau kita yang sama tes saja tidak satu pemikiran, maksudnya tidak serarah, apalagi yang punya banyak sekali ide-ide dan tes yang berbeda, otomatis it took a while. Jadi sih menurut Dila preventifnya adalah pilihlah tim kerja yang memang kayak kita udah biasa kerja sama dia, atau memang bener-bener diberantemin gitu sebelum mulai, sebelum syuting, kontrak juga. Terus kita harus tahu portofolio orangnya juga, jadi kita udah kayak nge-observe, terus intinya kita tahu lah bagaimana menempatkan diri kita sebagai seorang sutradara ke tim-tim kita, karena kan personality-nya berbeda. Nah itu preventifnya. Tapi yang namanya film itu kan ada pra, produksi sama pasca. Supaya produksi tidak kacau balau, maka pra-nya juga harus dimatengin. Jadi biasanya di preventifin dulu, kayak di pra produksi. Kayak misalnya artnya udah aman, lokasinya sudah aman, terus kayak adegannya kayaknya udah lumayan gitu, udah bagus gitu. Terus kita we feel ready, terus kita ke produksi, walaupun in the end of the day di produksi kadang ada-ada aja gitu cobaannya. Iya, bahkan yang di luar nalar BMKG. BMKG. Tahu nggak sih Yoga? Apa tuh? Kemarin talentnya Dila itu pemeran utamanya Tani itu sempet kayak mau kesurupan pas syuting. Itu kan something yang we cannot control kan. Jangan shock seperti itu. Enggak. Maksudnya kayak entah mungkin kecapean ya, nggak tahu sih, ke distract somehow. Kalau misalnya kita talk about kayak mistake, kesurupan. Tapi kalau misalnya secara berpositif thinking mungkin kelelahan. Kelelahan. Jadinya agak berhalusinasi sedikit atau kayak sedih sedikit gitu. Nah di situ kita tinggal berusaha tenang. Menurut Dila sutradara harus tenang dan dapat berpikir cepat. Jadi ya udah chillin aja hantunya. Itu kalau misalnya terjadi di produksi. Serius kemarin kayak gitu? Iya udah, Dila kayak dalam hati Dila, please jangan sekarang. Kok datangnya nggak tepat banget? Datangnya nggak tepat banget gitu. Dasar hantu. Tapi itu kalau misalnya ada aja lah itunya apa namanya
cobaannya Ah. gitu. Terus belum lagi kadang hujan cuaca. Jadi Iya, harus iya, make iya. sure kalau syuting itu ya namanya kita ini teknologi sudah sudah canggih ya. Canggih. Tolong itu di Google atau yang di cuaca itu dicek. Kayak kita perkirakan dulu, oh ini kayaknya kalau misalnya berhujan petir ya diganti aja tanggalnya atau disiasati dengan oke, kalau misalnya itu outdoor ya memang nggak mungkin kan kita menahan hujan karena yoga bukan pawang hujan, Dila bukan pawang hujan. Tolong kesana. Ya kan nggak mungkin. Jadi kayak itu preparationnya sih sebenarnya di praproduksi itu penting untuk kayak waktunya bahwa ini kayaknya bukan musim penghujan, terus kayaknya cuacanya aman. Memang berarti hal-hal yang tak terduga itu harus kita siapkan. Harus kita siapkan dan harus dibawa tenang. Karena kalau misalnya kita panik nih, misalnya sutradaranya panik, anggaplah sutradaranya nahkoda gitu. Apa yang terjadi dengan tim di belakang kita? Nahkodanya aja panik. Nahkodanya aja panik kan. Ini di belakang ketar-ketir dong. Iya, yang belakang udah kayak tidak bisa lagi berpikir gitu. Enggak kan. bisa. Iya, jadi harus tenang. Berarti waktu itu Dila memang harus tenang. Terus deadline, kemarin juga deadline. Karena Dila memang harus berangkat. Ke luar negeri, memang udah kemana tuh luar ke negeri? US kemarin, ke Amerika. Wow, USA. USA. USA itu tahu nggak? Jauh. Hah? Enggak. Kenapa? Ujung Sungai Andai. USA. Apa? Ujung Sungai Andai. Betul, kemarin ke ujung Sungai Andai. Terus kayak itu memang harus selesai karena nggak mungkin kan syuting filmnya itu sutradaranya nggak ada. Jadi memang harus dikebut, kemarin tuh dikebut juga. Pokoknya film harus sudah selesai, iya. Selesai sebelum Dila berangkat ke ujung Sungai Andai. Ujung Sungai Andai. Dan kemarin tuh juga Jakarta apa ya? JKT itu JKT. apa ya? Pokoknya JKT ya, JKT. Jadi kemarin tuh datang dari luar kota, pokoknya dari luar kota di Jakarta, terus besoknya itu langsung praproduksi 1 hari Hamin syuting. Wow, sibuk sekali Anda. Ya lumayan saat itu. Wow. Jadi fisik juga harus di make sure. Iya, dan Fisik, mental harus tenang. Iya. Terus harus intinya terus sama konsul juga sih ke tim. Kadang kita kan satu manusia ini berbeda ya. Iya. Maksudnya kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Iya, betul. Jadi sambil dikonsul gitu baiknya gimana. Terus sisanya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak bisa dikontrol. Iya, nggak bisa dikontrol. Terus kalau menyemangati tim itu tuh tricky sih kayaknya yoga. Maksudnya kayak kita nggak bisa ngerasin, maksudnya saudara juga nggak bisa keras setiap saat. Karena somehow kita punya tim yang amazing team with their skill, dengan skill yang luar biasa. Tapi ada beberapa orang yang ketika mereka terlalu di pressure, mereka malah hilang. Iya, down dan hilang sisi kreativitas mereka. Yang harusnya mereka bisa mengeluarkan output yang luar biasa sih menurut dia. Maksudnya dia bisa memikirkan bagaimana pengambilan yang baik. Walaupun sebenarnya kita punya shoot list itu kayak rancangan gitu, kita mau angle-nya kayak gimana. Tapi kan kadang ketika kita di lapangan ada aja yang nggak cocok gitu kan. Nah kadang itu kita perlu improvisasi. Kalau kita sutradara terlalu pressure, misalnya DOP kita kayak malah dia kadang panik sendiri, malah nggak keluar. Karena nggak semua orang bisa ditekan. Jadi sutradara juga harus harus bisa menjadi apa saja, sabar dan pemarah di saat bersamaan. Kayaknya kan ngobrol nih sama Dila soal dia sutradara kemarin, udah tergambar. Kenapa? Bosannya stres banget kayaknya kemarin waktu syuting. Iya nggak sih? Lumayan. Tapi sapa-sapa dulu dong, nama timnya tuh apa kira-kira? Nama tim tim Dila. Kerabat kerjanya atau nama orangnya? Nama kerabat kerjanya secara keseluruhan. Jadi kalau yang sebenarnya kan semakin besar produksi maka akan semakin kompleks lagi tim yang diperlukan. Kalau untuk produksi Langara kemarin tuh ada beberapa departemennya, artistik, sound, terus juga kamera, terus juga kayak 3 itu udah secara general. Jadi punya kepala, ada DOP-nya itu teman Dila dari umur 18 tahun. Kayak kami emang satu tim. 18 tahun? Iya, awal-awal magang, SMA, kerja, itu DOP Dila. Waktu sudah temenan dari kecil? Dari bayi sih sebenarnya yoga. Dari segini? Dari segini. Dari segini. Oh segini? Iya. Badannya besar. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. Tirek. Gak bisa kami disatukan.
Ya kan, lihat personality Dila, nggak pemarah. Enggak pemarah, malah dia kocak banget. Ya setelah ini kita tunggu, kayaknya Dila akan menjadi komika di kota Banjarmasin. Dia akan stand up comedy, kayaknya lucu banget. Kayak tadi kan cuma jokes itu cuma kecilnya segini. Segini. Langsung nyanyi. Langsung nyanyi. Kan namanya ya seorang seniman. Wow. Wow. Tidak Tidak mungkin tidak bisa improvisasi. improvisasi adalah bagian dari hidup kita ya. Iya, kita harus melakukan itu. Betul sekali. Jadi timnya Setuju. siapa tadi namanya? Jadi ada DOP, dia itu kayak director of fotografi. Nah. Jadi dia yang bantu Dila untuk mewujudkan visual seperti apa yang Dila mau. Apalagi kan pariwisata ya, otomatis yang kita jual itu adalah visualnya. Iya benar. Walaupun ada kisahnya, Iya. ada kisahnya. Kalau penasaran, buka aja YouTube-nya nanti Langara ya, nanti bisa langsung ditonton. Oh, ada di YouTube? Iya ada di YouTube Antara. Kok aku baru tahu sih? Kamu kudet. Ya udah, aku minta maaf. Dimaafkan, bulan puasa. Iya, siap. Oke bos. Oke, Bos. Oke lanjut ya. Let's go. Oke. Oke. Jadi ada DOP-nya, dia Iya. itu kayak yang bantu memvisualisasikan apa yang Dila inginkan. Oh. Terus dia punya tim lagi, bawahnya ada kameramen, Heeh. asisten kameramen. Terus di artistik juga ada kepala artistiknya yang punya tim lagi di bawah to help him, to help them, to help him bukan them. Yes. Terus juga ada audioman, audiomannya sendiri sih. Dila sebutin aja namanya ya. Oh, Tapi boleh. takut nggak kesebut semua. Tapi ingat sih, oke kita mulai. Oke. DOP-nya namanya Sirul Irfan. Halo Irfan. Halo Sirul. Oh, Sirul atau Iya, Irfan? Sirul. Oh, Sirul. Boleh Irfan aja. Halo Irfan. Halo Irfan. Terus kemarin Dila juga nyambi jadi kameramen juga sih, nggak nyambi, maksudnya kayak bantu-bantu lah. Iya. Terus yang satunya juga kameramen itu namanya Akil. Hai Akil. Akil. Terus kalau kepala artnya itu ada Bang Ade. Wah, Dia baru aja jadi ayah. iya. Kongres Bang Ade, anaknya lucu sekali. Selamat Bang Ade. Wow, teruslah berproses dan berkarya untuk penggarapan sebuah kehidupan. Oh betul, sekarang adalah kehidupan anaknya. Iya, itu anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Iya. Bang Ade. Bang Ade. Wow. Terus ada Akib, ada Ferdi. Tahu Ferdi enggak? Ferdi Dia Irawan. anak seni, iya. Dia bantu artistik. Wah, itu teman kita. Halo Iya, Ferdi. kan? Halo Ferdi, halo Akib. Kita satu kampus loh sama Nah, Ferdi. Iya memang, dia kan sender tasik. Iya, aduh. Terus ada juga audioman tuh temen Dila, Petrus. Petrus. Namanya. Kalau yang running man-nya ada adik Dila, Adit, Wow. sama pacar Dila, Gary. Disapa dulu. Hai pacar Adit, Dila. pacarku. Tenang Bang, ulun kada merayu inya. Enggih, Tapi inya na merayu ulun. bujur. Udah bergaya ya. Oke, itu terus ada manajer produksi itu Mama Hyuyun, itu yang bagian handle perannya juga, ada produser, ada Paulia, ada Ibu Sri, Oh. terus ada juga penulis naskah itu Kak Irfan. Oh, ada. Iya, terus ada ini, oh ya dia lupa ya divisi satunya itu lighting. Siapa itu? Namanya Azian. Azian. Wah. Azian. Lighting, dia handle cahaya. Terus pemain ada juga drone, ada yang handle BTS sama foto Langara itu Bang Jack, terus drone-nya itu Bang Bana. Bang Bana. Bana. Itu Dia drone pilot. oh. Ya, pretty much that. Wow. Ternyata orang yang disebutin sama dia ya sedikit banyaknya kita Ya kenal. betul. Jadi tuh rata-rata itu ada yang baru. Nah, sebenarnya kru Dila itu bukan yang semuanya udah lama berkecimpung, tapi ada juga yang baru. Memang banyak yang baru. Karena Dila ngelihat kayak mereka mau juga nih belajar. And I think it's the place for us also to learn. Karena Dila juga baru juga jadi sutradara. Pertama kali. Kalau misalnya yang bener-bener kayaknya 2 kali. Maksudnya bener-bener yang proyeknya. Terus yang bohongannya berapa kali? Kalau trialnya kayaknya pas SMA dulu kan broadcasting. Nah, background tuh dulu broadcasting, sering kok nge-direct film. Terus habis lulus itu lanjutnya lebih ke sinematografi, kayak videographer. Agak berapa lama vakum, terus baru handle film Wali Kota, baru film Langara. Yang 2 ini yang memang project. Wow. Yang setelah lulus Project besar keduanya itu kan? iya, lumayan. Satu kota, satu provinsi. Iya. Wow. Betul. Dila dapat duit banyak. Amin. Kenapa nggak dibagi-bagi? Karena baru kenal. Oke, habis ini traktir buka puasa.
cendol Dawet. cendol dawet. Keren banget ya. Itu banyak lah, tapi selain itu juga banyak yang Tapi membantu terlibat. dari nama yang banyak tadi, itu kalau boleh tahu kan biasanya kan ada nama tim. Misalnya untuk Ayo. timnya itu tim Pakul Tim Pakul, atau nama timnya adalah tim beruang. Dila and Friend Dila kayak and gitu. Nah, Friend. ini apa kemarin? Dila tuh punya PH, nah itu kreator production. PH itu kreator production, tapi di kreator production tuh cuma ada 3 orang. Cuma adik Dila sih bantu-bantu, tapi yang memang bener-bener megang itu Dila sama yang DOP si Rul itu. Terus ada juga yang sering ngebantuin adik Dila sama yang Petrus. Nah yang lain itu memang kenal dan mereka juga mau bergabung. Jadi tim film Langara sih bilangnya kalau kreator. Dan ini Dil, aku mau bilang nih, Oke. aku mau menyatakan sesuatu Tidak juga. boleh. Sebenarnya. Tidak boleh. boleh. Ya, kayak aku tuh kalau kayak gitu ingat waktu nembak cewek kayak gitu. Jadi kan kayak kayaknya aku mau ngomong sesuatu. Tidak boleh katanya. Enggak, tapi dia diem. Terus? Dia ngomong aja katanya. Terus diterima atau enggak? Oke, kita ganti pertanyaannya. Ya lanjut, pertanyaannya apa? Tapi diterima sih. Alhamdulillah. Jalanin aja dulu. Aduh, sedih juga. Enggak, jalanin. Terus? Sudah jalan, ditinggalin. Oke. Oke. Ah, ini aku mau bilang juga, mau ngungkapin. Dia, Iya. aku pernah main film loh. Wow. Wah, pernah main film. Film apa? Banyak. Lebih sombong lagi. Lanjutkan. Muka sombong. Aku pernah main film. Cuma satu. Apa? Tolong, Apa? panggil aku jadi pemainmu. Oke, ini berarti casting ya. Film apa kemarin? Macam-macam sih. Wow, banyak berarti. Tapi yang terbaru, Syekh Arsyad Al-Banjari Al-Banjari. hari ini tayang. Hari ini tayang di Wetland Wetland. Iya, nonton gak? Nggak tahu. Pengen nonton, tapi kayak masih ada beban skripsi. Deal, tolong. Oke, tahan. Kayaknya nggak boleh kita bahas Ya, skripsi. tidak boleh ya di sini ya. Itu hal-hal yang Tabu. tolong disensor. Editor ya, editor. Pengen nonton sih sebenarnya. Jadi apa kemarin? Apa ya, kayak pengawal kerajaan aja sih. Wow, berapa lama syutingnya? Wah, kalau syuting kemarin lupa kita pokoknya lumayan. Nah, lupa kan? Sama dibales. Lupa kan? Pokoknya lumayan lama. Mhm. Lumayan lama, cuma kalau kemarin aku ada main sekitar 3 sampai 5 scene. Wow, that's a lot. Ada berapa scene totalnya? Enggak, 3 atau 4 scene. Lumayan itu banyak. Tapi totalnya ada berapa puluh kayak gitu. Wajahnya ada tapi kan? Nggak belakang aja kan? Enggak. Nah, artis berarti. Iya kan? Kan ada dialognya? Ada. Nah, berarti masuk, bukan figuran, berarti memang ada role-nya. Wow. Iya, kalau kamu lewat-lewat aja terus nggak ada suaranya, itu figuran. Nama kamu dituliskan di. Iya, ditulis. Nah, Oke, untuk pacar Ulun, pian bangga lawan Ulun. Karena maksudnya tuh di kamera tuh Oh, iya. di kamera. Untuk pacar Ulun pian bangga lawan Ulun. Harus. Iya. Karena kita lihat juga kan kenapa jadi banyak sekali film terutama di Kalimantan Selatan. Nah, kayaknya animonya lagi naik banget perfilman di Kalimantan Selatan kan. Kita lihat banyak yang produksi. Terus kayak forum-forum senias di Kalimantan Selatan juga ngadain nonton bareng. Betul. Apa. Dan di Wetland salah satunya mereka juga ada apa? Pemutaran. Pemutaran. Film, Iya, pemutaran sampai yang hari ini kan ada Syekh Arsyad Al-Banjari. Betul sekali. Di Banjarbaru juga diputar. Di keren kan? Misbar. Oh iya. Itu salah satu tempat bioskop outdoor yang dimiliki oleh Kota Banjarbaru. Oke. Di mana? Misbar Banjarbaru. Oke, jam berapa bukanya? Dari jam 8:30 sampai filmnya habis. Oke, 9 malam. Iya. Oke, berarti setiap hari? Setiap Senin, Selasa, Rabu, pokoknya ada hari-hari tertentu. Ya pemirsa jangan lupa ya kalau mau nonton film bisa langsung datang ke Misbar yang ada di Banjarbaru dan itu pasti menyenangkan banget. Menyenangkan. Ya. Ayo ke Banjarbaru. Ayo ke Banjarbaru. Iya sudah saya promosikan ya. Iya, jangan lupa setelah ini. Setelah ini Iya. langsung berangkat. Enggak, ininya komisi. Oh. Saya endorse tadi. Tolong kepada Ibu Desi. Ini kenapa tanya ke saya? Terus kan dilihat juga lagi ramai kan film di Kalimantan Selatan gitu. Aku juga pernah coba main dan segala macam. Oh ternyata beda Beda kan? film sama teater itu beda. Iya. Beda. Bedanya apa? Gimana ya?
beda itu kan ada cut to cut. Iya. Terus kalau teater enggak. Jadi pada saat kita jadi aktor itu sudah ngumpulin emosi dan segala macam. Wah sudah mau all in lah, sudah acting kita. Tiba-tiba entah lawan main kah Salah. atau ada kesalahan teknis kah. Kalau lampunya kurang Lampunya ya tiba-tiba kurang. lampunya mati. Backlight, Backlight. choice, Noise ya tiba-tiba kru lainnya. kayak kita tuh sudah acting. Misalkan acting, paduka. Ini Syekh Arsyad Al-Banjari paduka ini. Tiba-tiba ada yang teriak, Batuk. cut. Kita langsung kayak, cut. Oke, kita mulai lagi. Iya, I know. That's hard to build the emotion. Jadi aktor itu sulit. Jadi mulai lagi, pada saat mulai lagi, set, tiba-tiba ada yang nggak sengaja ketiduran atau ngorok atau apa, suara lain masuk, bahkan suara kecil pun masuk. Nah, pokoknya suara-suara cut. Itu kayak, wih, menghantui banget, gila. Makanya bayangin itu kan yang pemainnya. Apalagi ini yang nge-handle suaranya kan ada audio man. Iya, ada bayangkan audio. responsibility dia udah diliatin sutradara kayak tolong ini. Ya kan bayangkan. Itu kayak semua orang bekerja kan kalau misalnya. Dia nggak tahu sih ini ada perbedaan nggak sih dari olah vokal? Kalau misalnya film kan otomatis nggak mungkin nyaring banget gitu. Kalau teater nyaring nggak suaranya? Teater harus nyaring. Nah beda kan, maksudnya Beda. kayak harus adjust lagi vokalnya, nggak Iya. mungkin kayak nanti pecah lah malah dia audionya. Pecah nanti. Nah, tapi ini Dil, ada satu yang unik pada Iya. saat aku di-cut. Itu sempat bete. Berani-beraninya. Betenya itu kita di-cut itu sampai kayaknya 5 sampai 7 kali Itu di-cut. sedikit. Tapi untuk satu adegan yang kayak gini, jadi lucu itu kayak gini lucunya itu. Ada rumah di atas, jadi naiknya itu ada satu tangga, set, belok ke kanan, set, baru naik. Rumah-rumah orang zaman dulu lah, tradisi. Adegan aku itu dari bawah, naiklah, set. Baru nyampe atas, ternyata lawan main udah salah. Baru aku tuh nyampe mau dialog, saya cut. Ya Allah, baru mau dialog. Berarti naik gitu. Oke, itu berarti. Baru mau dialog di cut. Ulang lagi, naik, cut. Lawan main sudah rolling action, dia malah nguap. Sampai berapa kali? Kayaknya aku minta istirahat kataku. Terus mulai lagi. Agak ada perkembangan. Udah naik sampai aku dialog. Ternyata udah aku dialog. Lawan main salah dialognya. Cut. Ini one cut berarti ya? One cut. Itu adalah challenge-nya ketika kita one cut. Karena kan ya namanya ini ya, maksudnya kayak one cut, apalagi itu durasinya. Ada beberapa apa sih, ada pergerakan. Ya, pergerakan. Terus ada kayak dialog juga, itu memang sangat bikin trauma. lumayan. Soalnya kami ada syuting yang kayak satu scene itu kayaknya 2 jam atau 3 jam gitu, bayangin. Sampai kayak pemainnya juga udah capek, tapi ya salahnya memang bukan salah sih, miss-nya memang di situ. Tapi dia karena kurang, kayak sutradaranya nggak puas, tau gak sih? Iya, kayak nggak puas. Iya. Tapi kalau sisi positif ya dari yang di-cut itu semua, kita bisa ambil hikmahnya bahwasanya kita bisa menjalin hubungan yang semakin dekat dengan lawan main. Kenapa? Ini serius. Kenapa jadi aku bisa ngomong seperti itu? Kan waktu itu aku main. Di dalam frame itu ada 3 orang. Ada 4 deh, ada 4 orang. Tiba-tiba kan kami memang nggak saling kenal baru diproduksi itu kan. Tiba-tiba pada saat cut terus, diberi waktu. Oke, kata sutradara, 10 menit istirahat. Jadi kami ngumpul berempat, saling memotivasi. bisa ya. Jadi kayak ayo kita bisa ya, one take oke, kita bisa ya. Oke, kita ulang lagi ya. Oke, kita latihan dulu. Oke. Yo, semangat, tos. Berhasil one take. Berhasil. Wow. Itu sisi positifnya. Bangga kan dia? Bangga. Tolong panggil gua jadi pemain. Kayak maksa banget kayak Jadi gitu. catat dulu nih, ini ada yang mau jadi pemain, karakternya lucu ya. Boleh. Ya kan? Kemarin jadi karakternya apa? Bisa jadi apa aja kan? Bisa Kayak jadi hantu apa? banyu, naga dalam air. Hantu banyu. Itu gimana hantu banyu itu? Ya, nggak kelihatan muka deh kayaknya. Berarti kita syuting gak kelihatan muka kita. Oke, jadi yang ini selain itu kan itu keseruan kita kan juga. Cuma mau tahu juga nih,
Gimana pada saat waktu Dila syuting itu kan tadi ada ngabisin waktu 10 hari dan segala macam dengan pemain-pemain yang cukup banyak juga, terus lokasi syuting yang banyak juga, terus juga nih apa dengan deadline yang cukup ketat juga Iya, kepada untuk Dila. produksi. Nah, film ini tadi kan sudah Dila berceritakan tentang alam. Pokoknya itu backgroundnya adalah seorang anak yang dari Loksado yang kayak she has a dream, tapi somehow agak susah untuk dia melanjutkan karirnya di kota karena she lost her mom, mamahnya meninggal dan Finansial juga. enggak, kalau finansial sih aman. Oh. Tapi intinya si ayahnya ini tahu nggak sih kayak tipikal bapak yang sebenarnya itu takut untuk ditinggalkan lagi. Maksudnya dia tuh baru kehilangan istrinya dan dia juga nggak mau ditinggal anaknya keluar kota. Oh, kayak aku ya. Kenapa jadi bapak-bapak ya udah? Enggak, maksudnya aku nggak mau ditinggalin sama orang yang aku sayang. Nah, itu somehow itu kayak jadi dilema gitu untuk si anak, apakah memang harus melanjutkan atau harus kayak kind of give up on her dream. Jadi itu. Wow. Dan itu sebenarnya film itu durasinya 1 jam. Durasinya 1 jam? Iya, tapi Terus? dipersingkat jadi 30 menit. How? Ya karena sarten ketentuan ya. Ini dia. Jadi itu kenapa kemarin tuh 10 hari ya karena memang itu 1 jam lah kami. 1 jam. Nah ini aku juga mau tanya nih. Dalam film itu juga, kenapa sih Dila mau ngangkat film itu dan dengan teman Dila jadi nulis naskah itu juga? Kenapa sih? Apa yang bikin tertarik kira-kira? Itu memang kayak setelah project yang dari kota tuh ketemu sama produsernya dan dia bilang kayak dia orang Jakarta tapi dia ngeliat ada potensi juga di Kalimantan Selatan, terus nawarin untuk kolaborasi. Dan Dila ya sebagai seorang anak muda ya khususnya, ketika kita lihat opportunity untuk collaborate and learning and making something, ya of course I want. Apalagi pas sudah dijalankan kayak it's very interesting dan sekalian liburan. Maaf tapi sekalian liburan juga kan karena tuh alamnya indah. Dan juga I think karena memang di Kalimantan Selatan kan maksudnya jarang kan diangkat, yang bukannya jarang, memang ada tapi yang baru-baru ini kan belum ada yang tentang pariwisata khususnya geopark. Geopark emang baru pertama kali diangkat Laut Langara itu, dan I think it's a good start gitu. Itu film pertama tentang geopark Meratus di Kalimantan Selatan. Tentang geopark Meratus ya. Oh, jadi itu yang mendorong untuk kenapa ngangkat film itu. Iya, ngangkat film. Makanya setelah film itu, for your guys information juga untuk yoga, Dila tuh habis balik dari luar negeri, Dila tuh punya program lagi tentang geopark lagi. Wow. Geopark itu tentang kayak workshop di Tiwingan Lama di Riam Kanan. Oh, Riam Kanan ya. Iya, jadi ngajarin tentang standarisasi produk, mengenalkan tentang konsep geopark, terus kayak diskusi. Karena setelah awalnya tidak tahu tentang geopark, terus pas kenal, I think it's interesting, sampai dilanjutkan setelah film bikin kegiatan lagi. Wow. Karena memang itu kan our duty juga nggak sih? Iya, bener. Responsibility juga untuk bantu gitu, untuk mengenalkan tentang geopark. And I think lewat karya itu, karena Dila passionnya juga, salah satu passion Dila adalah making something. Ya, why not gitu. Wow, keren banget gak sih kita punya generasi muda di Kalimantan Selatan, masih muda banget kan? Coba kita lihat, muda 17 tahun. Sosokan 17 tahun. Terus dia berkarya 22 lah, kan ke bawah jadinya. 22 tahun dia punya karya, kepedulian dia tentang alam juga, ini keren banget tentunya. Keren banget, dan kita juga bangga nih, generasi muda ternyata ada yang masih peduli dengan alam. Banyak sebenarnya. Salah satunya adalah Dila. Sebenarnya film itu udah apa sih, dari Dila SMA juga udah hangat. Tapi kadang kita nggak punya platform gitu untuk disebarluaskan, ya nggak sih? Maksudnya baru sekarang yang setelah film Langara ada Arsyad juga lebih dulu syuting. Terus ada Jendela Seribu Sungai. Jadi kayak pembuka, kayak masa dengan proyek misalnya Dila aja bisa gitu bikin film. Jadi untuk teman-teman yang lihat misalnya, ini kayaknya kurang di sini misal, aku bisa buat karya yang lebih baik,
itu memang sengaja kayak karya Dila itu kayak ingin manas-manasin supaya generasi yang lain itu kayak dia bikin juga. Ayolah kita bikin, gak mau kalah nih. Iya gak mau kalah, kayak I can make it better, of course, sure, I'm waiting for that. Memotivasi ya kan. Nah jadi ini pemantik jar orang tuh. Pemantik. Ya masih keren. Jadi keren kita tentunya bangga kan. Ya tentunya kita sama-sama berharap ya Dila ya. Sama-sama berharap film di Kalimantan, perfilman di Kalimantan Selatan tuh bisa semakin melejit. Ya semakin berkembang. Dan juga difasilitasi tentunya, dan juga anak-anak SMA juga karena dia ngerasain struggle-nya nggak punya alat tuh, terus kayak nggak punya tim, jadi mereka kayak ngelihat ada prospeknya juga kok bikin film, terus kayak bisa kok, udah mulai dihargai kok karya. Kan nih problemnya adalah ketika kita punya karya nggak ada penikmat atau nggak ada yang respect, itu somehow it's very sad, right? Nah, dan juga kita mengharapkan film-film Kalimantan Selatan bisa go nasional bahkan internasional. Jadi kita supaya kayaknya suatu kebanggaan deh. Kayak kemarin kan di film kita tuh pernah lihat aktor Indonesia kayak Joe Taslim, Iko Uwais itu main di film luar negeri Hollywood dan kayaknya kita orang Indonesia nih kayak gitu. Apalagi kan kita sudah bangga banget, apalagi kayak di nasional ataupun di internasional. Film Indonesia. Orang Banjar. Orang gitu. Banjar. Like local pride. Love you Banjar. Di Banjar masih. Ya, I hope in the future. Dan sekarang kayaknya ongoing, kayak banyak banget sineas yang lagi working on film. Tahu banget kan? Kita tahu baru. Iya, project baru. Ya tentunya kita harapkan juga nih kepada perfilman di Kalimantan Selatan lebih berkembang, lebih melesat, lebih gacor lagi lah pokoknya, supaya bisa motivasi film-film lain dan mengangkat potensi daerah juga. Nah, jadi itu perbincangan hangat kali ini Ulun dengan Galuh Dila. Dengan Galuh Dila. Ulun Nanang Yoga. Jadi itu keren banget, pokoknya jadi motivasi kita juga. Dila masih muda tapi Dila udah kayak kayaknya harus kita bergerak membuat ini, harus membuat ini. Nah, itu yang dibanggakan dan kayaknya jumpa kita berakhir sampai sini, sayang banget deh. Padahal banyak. There's a lot of things we can talk. Mungkin bisa diundang 2 kali. Oke, dan kita buat part 2-nya. Kayaknya komen. Pokoknya komen buat part 2-nya dong, Yoga dengan Dila bahas film. Q&A-nya juga. Q&A, kayaknya kita perlu nih teman-teman di YouTube juga kan bisa tuh komen kayaknya apa sih yang asik buat dibahas selanjutnya. Betul. Ya kan? Percintaan, permenangan, pergaluhan. Kalau percintaan jangan deh. Kan Anda narasumbernya. Saya agak trauma dengan cinta. Oke, berarti yang lain perpatah hatian. Itu yang sedang terjadi. Jangan dibahas. Tidak. Oke. Jadi itu kita tunggu ya komen-komen menarik. Kita mau bahas apa lagi atau part 2 atau kita mau bahas apa. Pokoknya kita ingin mengangkat generasi muda itu kita yang undang. Kreatif, betul. Yang kreatif kita undang ke sini supaya orang tahu Kalimantan Selatan itu keren. Gimana? Itu saja dari Ulun Nanang Yoga. Ulun Galuh Dila. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ruang Tunggu Podcast selanjutnya. See you next time. Bye. Bye.